Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan sebuah event. Sebelumnya, apakah kamu tahu apakah itu manajemen event? Manajemen event atau event management dapat didefinisikan sebagai pengorganisasian sebuah kegiatan atau event yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif. Kegiatannya meliputi konsep perencanaan sampai dengan pelaksanaan hingga pengawasan. Banyak istilah penyebutan event manajemen, antara lain event organizer atau EO, production house atau PH atau rumah produksi, communication, agensi atau biro jasa, panitia pelaksanaan atau organizing committee, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi sebuah event, umumnya akan terbagi dalam 3 tahapan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam menghadapi sebuah event, umumnya akan terbagi dalam 3 tahap, yaitu pertama, praproduksi atau planning. Praproduksi atau planning merupakan bagian penentu kelancaran operasional saat produksi. Praproduksi beres dan bagus, maka produksi akan semakin ringan. Jika masih ada permasalahan yang belum beres, akan mengganggu jalan produksi. Tidak ada kesuksesan tanpa perencanaan dan persiapan. Keberhasilan sebuah event sangat bergantung pada persiapan menghadapi event tersebut. Bahkan, kesuksesan sebuah event dapat diprediksi dari faktor kesiapan. Persiapan bisa dimulai dari membentuk teamwork plus tugas masing-masing personal. Tahapan dalam fase ini terdiri dari A. Menetapkan tujuan event. Penting bagi Anda untuk menetapkan tujuan dari event Anda. Apakah tujuan event Anda untuk menjual produk atau sekedar membangun jaringan? Apapun tujuan event Anda, pastikan Anda sudah menetapkan tujuan tersebut dari awal. Hal ini juga akan memudahkan Anda ketika menarik konsumen untuk memeriahkan event tersebut. Melakukan penelitian. Ini merupakan cara mempersiapkan event yang paling pertama dilakukan. Segala sesuatu harus diketahui terlebih dahulu, mulai dari target pengunjung yang Anda harapkan untuk datang ke event, apakah tema event yang akan diusung dan diminati banyak orang, hingga apakah bintang tamu yang diundang dapat menarik banyak pengunjung. Ini sudah menjadi hal utama yang harus dilakukan terlebih dahulu. C. Mempersiapkan tim yang dapat diandalkan. Tema dan konsep event tidak akan berjalan lancar jika Anda tidak memiliki tim yang solid dan dapat diandalkan. Untuk itu, sebelum memulai sebuah event yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan tim. Carilah atau rekrutlah seorang yang dapat diajak kerjasama dengan baik dan diandalkan. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan tim yang mumpuni dari segala hal, sebab event merupakan acara besar yang membutuhkan banyak tenaga dan tim dalam berbagai sesi acara. Merencanakan anggaran. Setelah tema acara ditentukan, maka tahap selanjutnya yaitu merencanakan anggaran. Penyelenggaraan sebuah event tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, perlengkapan yang harus dipersiapkan sangatlah banyak, melalui dari menyewa tenda, sound system, konsumsi, seragam kru, media iklan untuk branding, ID card, dan sejenisnya. Buatlah daftar peralatan secara detail dan lengkap yang dibutuhkan untuk menunjang operasional acara. Jika daftar peralatan utama telah disusun, maka selanjutnya adalah mencari tahu harga tiap-tiap item yang ada dalam daftar tersebut. Untuk mengetahui berapa biaya masing-masing item, tentu kamu perlu survei ke vendor-vendor terpercaya yang ada di kota kamu.
Selanjutnya, buat rundown acara yang terencana. Rundown merupakan jadwal atau rangkaian kegiatan saat berlangsungnya event pada hari H. Rangkaian acara perlu disusun jauh-jauh hari sebelum acara terselenggara agar segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik. Selain itu, rundown berfungsi sebagai informasi bagi para calon pengunjung yang hendak datang ke acara. Tak jarang, orang tertarik datang ke sebuah acara setelah melihat rundown yang disampaikan oleh panitia. Hal-hal yang perlu ditampilkan pada rundown yaitu tanggal, tempat, waktu, dan rangkaian kegiatan. Lewat rundown, calon pengunjung bisa mengatur jadwal hari dan jam berapa mereka akan datang ke tempat acara. Susun rencana alternatif. Ada kalanya satu rencana yang telah disusun ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Nah, sebelum hal yang tak diinginkan itu terjadi, ada sebaiknya kamu menyusun rencana cadangan. Susunlah dan perkirakan beberapa skenario yang mungkin saja terjadi di lapangan. Misalnya jika ternyata pengisi acara utama ternyata berhalangan hadir, maka penyelenggara memiliki rencana lain untuk mengantisipasi hal tersebut. G. Kerjasama dengan vendor terpercaya. Penyelenggaraan event membutuhkan berbagai macam peralatan pendukung seperti catering, sewa mobil, tenda, bot pameran, sound system, dan sebagainya. Tentu saja, semua perlengkapan itu tidak bisa dipenuhi sendiri dan membutuhkan kerjasama dengan pihak lain sebagai vendor. Memilih vendor yang terpercaya bukanlah hal yang mudah. Pastikan bahwa vendor mampu memenuhi keperluan yang dibutuhkan dan bisa menepati deadline yang diberikan. Tahapan yang selanjutnya yaitu selesaikan masalah perizinan. Sebuah acara bisa terselenggara dengan lancar karena telah mengantongi izin dari pihak berwenang maupun pihak-pihak terkait. Perizinan merupakan bentuk legalisasi bahwa acara diselenggarakan sesuai koridor hukum dan sebagai cara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, dengan perizinan yang jelas, event dapat terselenggara dengan aman dan setiap pengunjung yang hadir, peserta maupun pihak penyelenggara sendiri mendapatkan perlindungan dari aparat hukum. Bentuk-bentuk kegiatan yang membutuhkan izin dari kepolisian yaitu bazar, pameran, konser, pasar malam, pawai, karnaval, dan sejenisnya. Persyaratan perizinan event yaitu dengan mengajukan surat permohonan yang berisi bentuk, waktu, tempat kegiatan, pengisi acara, dan jumlah peserta. Kelengkapan lain yaitu melampirkan proposal kegiatan, izin tempat, dan fotokopi KTP penanggung jawab. Perizinan harus dilayangkan ke kepolisian minimal 7 hari sebelum acara dilaksanakan. Fase selanjutnya dalam tahapan planning adalah tools promosi. Pastikan tools promosi yang kita buat menarik dan komunikatif. Hal ini bisa membuat para pengunjung melihat gambaran seberapa menarik dan serunya event yang sedang kita buat. Kita bisa menggunakan banner, poster, flyer, brosur, dan media promosi lainnya. Pastikan kita membuat desain alat promosi yang menarik. Selain desain, yang perlu diperhatikan adalah susunan acaranya apa saja. Dengan desain promosi yang menarik, maka secara visual itu akan menarik calon pengunjung untuk melihat ke event yang sedang kita jalankan. Yang selanjutnya yaitu kemas event dengan aktivitas yang menarik. Bisa mendatangkan pengunjung ke event Anda merupakan satu hal yang berkesan, namun bisa mempertahankan mereka hingga event selesai merupakan hal yang berbeda. Salah satu tugas Anda adalah menciptakan kesan tersendiri yang tidak hanya dapat membuat para pengunjung betah di event, namun juga meninggalkan kesan yang mendalam. Beberapa contoh yang dapat mendatangkan kesan bagi pengunjung adalah bintang tamu dan susunan acara yang menarik, staf yang ramah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kreativitas Anda dan tim harus bermain dan berpikir bagaimana cara agar pengunjung tetap stay di event tersebut. Bahkan, Anda dapat membuat pengunjung penasaran dengan siapa lagi atau ada kejutan apa lagi setelah ini.
Pre-event marketing. Konsep event menarik tidak akan berarti jika calon pengunjung tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai event tersebut. Oleh sebab itu, persiapkan dengan matang pola pemasaran dan publikasi jauh sebelum event yang dilaksanakan. Buatlah akun media sosial dan ciptakan tagar khusus agar calon pengunjung dengan mudah dapat menemukan acara yang akan berlangsung tersebut. Pastikan Anda membuat konten yang juga menarik pengunjung untuk turut serta menghadiri event yang dilaksanakan. Tahapan selanjutnya dalam menghadapi sebuah event adalah tahapan produksi. Dalam tahapan ini, kinerja sebuah I.O. atau event organizer akan dilihat dan diamati oleh banyak pihak. Koordinasi antar bagian harus benar-benar efektif dan efisien. Hal ini bisa didukung dengan persiapan pada praproduksi yang matang. Namun, kadangkala apa yang direncanakan dalam praproduksi seringkali berbeda dengan apa yang dihadapi, karena terkadang permasalahan tersebut muncul saat event sedang berlangsung, sehingga membutuhkan kepekaan dan improvisasi serta koordinasi lebih lagi. Selesaikan dengan improvisasi yang cerdas dan internal terlebih dahulu jika menyangkut teamwork. Tapi, jika menyangkut secara keseluruhan, ajaklah pihak klien untuk memecahkan masalah secara bersama dan selesaikan dengan improvisasi yang cerdas dan aman untuk semuanya, baik untuk I.O. kita sendiri, klien, maupun audiens. Bekerja di dunia I.O. adalah menjual jasa. Karena itu, tahapan eksekusi event adalah etalase, tempat memajang barang dagang atau jasa agar dilirik orang, kemudian orang tersebut membeli. Banyak pemilik produk, calon-calon klien maupun sponsor, penonton, dan bahkan I.O. lain yang notabene kompetitor kita sendiri yang melakukan penilaian terhadap I.O. kita. Penilaian baik tidaknya sebuah I.O. bisa dilihat dari kinerja I.O. tersebut pada saat menggelar event atau dalam tahap eksekusi. Ketika terlihat I.O. bekerja rapi, event berjalan lancar dan sukses, kesempatan untuk mendapatkan proyek event lainnya akan datang dengan sendirinya. Berikut keberhasilan event ini bisa saja diukur dari 1. Kesiapan semua talent dan pengisi acara. Yang kedua, kesiapan perlengkapan dan properti penunjang. Yang ketiga, kesiapan pengamanan dan keamanan. Yang keempat, kesiapan semua kru. Yang kelima, running event digelar sesuai dengan rundown acara. Yang keenam, respon audiens atau impact yang didapat dari event tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ialah sesuaikah dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan dari awal kita menentukan tema event tersebut. Selanjutnya adalah pasca produksi atau reporting. Tahap ini adalah tahap di mana I.O. mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara tertulis. Pekerjaan apa saja yang menjadi tanggung jawab I.O. dilaporkan kepada klien atau pemberi kerja atau pihak-pihak lain yang terkait, disertai evaluasi dan dilengkapi dengan dokumentasi. Apapun dan bagaimanapun sebab event itu berjalan, apakah sukses atau gagal, tetap harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah aktivitas dalam fase ini bisa saja meliputi yang pertama yaitu evaluasi event. Evaluasi setelah pelaksanaan event sangat diperlukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar event yang akan dilaksanakan di kemudian hari bisa lebih sukses. Lewat evaluasi pula, kamu bisa mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi selama berlangsungnya acara dan memperbaikinya pada event selanjutnya. Yang kedua yaitu penyusunan laporan, baik itu laporan kegiatan maupun laporan keuangan. Dalam beberapa pemaparan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah event itu harus diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik. Lalu, apakah yang dimaksud dengan event itu sendiri? Dalam artian sempit, event diartikan sebagai pameran, pertunjukan, atau festival dengan syarat ada penyelenggara, peserta, dan pengunjung. Namun dalam artian luas, event diartikan sebagai suatu kurun waktu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar mereka memperoleh informasi atau pengalaman penting, serta tujuan lain yang diharapkan oleh penyelenggara.
Demikianlah video dari kami. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.